semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Versi Sani Fitri dengan NIM 2030111149. Nah, di video kali ini saya akan menyajikan sebuah dongeng yang berjudul Kisah Kancil dan Buaya. Sebelumnya pasti adik-adik dan teman-teman sudah kenal nih dalam berbagai macam jenis-jenis atau berbagai judul dari dongeng-dongeng yang ada. Nah, pastinya untuk membaca dongeng itu kita memerlukan sebuah keterampilan. Nah, disinilah dalam mata kuliah inilah tugas saya yaitu mendongeng dalam mata kuliah keterampilan berbahasa Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar. Untuk lebih lanjutnya, bagaimana kelanjutan dari kisah Kancil dan Buaya ini akan saya tampilkan selanjutnya. Marilah tetap menonton sampai video ini selesai dan jangan lupa tinggalkan tombol like dan subscribe-nya di bawah, dan jangan lupa komen untuk kelanjutan videonya agar video ini kedepannya lebih baik. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Baiklah, pada video kali ini yaitu mengenai kisah Kancil dan Buaya. Nah, sebelum masuk ke dalam ceritanya, apakah anak-anak sudah mengetahui bagaimanakah watak dari seorang kancil? Nah, pasti banyak yang sudah mengetahui kan? Kancil ini terkenal dengan kecerdikannya, sehingga di dalam cerita kali ini ada beberapa kecerdikan dari sang kancil. Untuk kelanjutan ceritanya, mari simak. Kisah Kancil dan Buaya. Dikisahkan pada suatu hari yang terik sekali, Kancil merasa haus dan kelaparan. Tubuhnya terasa lemah setelah seharian tidak menemukan makanan. Hingga ia tiba di suatu sungai. Sungai tersebut airnya cukup dalam dan arusnya cukup deras. Pasti anak-anak tahu kan bagaimana sungai itu airnya deras dan dalam. Nah, di seberang sungai tersebut, si Kancil ini melihat ada tanaman mentimun yang sedang berbuah dengan lebat. Dan kita ketahui ya, makanan kesukaan Kancil itu yaitu mentimun. Ia pun sangat gembira dan berniat menyeberangi sungai tersebut dan makan mentimun segar di seberang sungai. Namun tiba-tiba datang seekor buaya yang hendak menghadang dan berniat memakannya. Kancil pun mundur dan ketakutan. Tapi karena rasa laparnya, dia harus berpikir keras. Gimana sih caranya buat nyebrang sungai? Tapi ada buayanya nih. Nah, namun tiba-tiba dia mempunyai ide. Ia berkata kepada si buaya yang hendak menyantapnya itu. Ia bertanya kepada si buaya, Apakah engkau sangat lapar sehingga engkau mau menyantapku? kata si Kancil. Nah, si buaya pun menjawab. Dia menjawab, Sebenarnya aku tidak terlalu lapar, Kancil, karena aku sudah memangsa ular yang cukup besar. Namun, si buaya berkata, kamu hanya cemilan bagi saya. si buaya. Lalu si Kancil pun mempunyai ide cemerlang. Ia mengatakan bahwa pada saat ini perutnya sangat lapar, sehingga tubuhnya pun kurus kering. Jika ia bisa makan mentimun di seberang sana, di seberang sungai itu, pasti badannya akan
bahkan bisa dimakan beramai-ramai oleh buaya dan teman-teman buaya. Itu kata si kancil. Selanjutnya, si kancil pun meminta agar si buaya yang tadi itu memanggil teman-temannya dan berbaris di sepanjang sungai. Lalu tanpa berpikir panjang, seorang buaya, si buaya ini pun memanggil teman-temannya dan meminta teman-temannya untuk berbaris sepanjang sungai. Sehingga buaya-buaya pun berbaris sampai ke seberang sungai yang ada lahan mentimunnya. Kancil pun lantas menginjak barisan buaya itu satu persatunya sambil menghitung, dimulai dari buaya yang pertama tadi, 1, 2, 3, 4, sampai 10 barisan di ujung sampai seberang sungai. Anak-anak, nah setelah sampai pada buaya yang terakhir di seberang sungai yang dekat kebun mentimun itu, si kancil pun akhirnya melompat dan sampai di seberang sungai yang ada kebun mentimun. Lalu ia berkata kepada para buaya, Nah, tenanglah di sini buaya. Tunggulah saya di sungai ini sambil berendam karena udaranya sangat terik sehingga berendam saja buaya. Nanti kalau sudah selesai aku akan kembali ke sini. si kancil. Nah, sementara si kancil akan menyantap mentimun yang segar itu, ia dengan tenang selalu memakannya dengan lahap. Namun dia berpesan kepada buaya ini, jangan Mana-mana buaya. Tunggu tubuhku semakin membesar ya, agar nanti dapat dimakan dengan beramai-ramai. Atau si kancil. Nah, tanpa sungkan-sungkannya, si kancil ini makan dengan lahapnya tanpa memikirkan si buaya tadi nggak bakal balik dan makan si kancil. Setelah si kancil ini merasa kenyang, aduh, Kok dia kenyang? Karena sudah memakan banyak mentimun. setelah itu ia berkata kepada para buaya bahwa sepertinya masih memerlukan waktu yang lama agar tubuhnya semakin besar dan cukup bagi seluruh buaya tanpa harus berebut, sehingga tubuh si kancil ini harus besar terlebih dahulu. Jadi ia pun berpamitan kepada para buaya nih, anak-anak. Katanya dia tuh mau Aku mau mencari makanan terlebih dahulu agar badanku ini bertambah besar dan kalian pun puas memakan badanku ini tanpa harus berebut-rebut. Lalu si buaya ini mengiyakan kata si kancil ini. Gak apa-apa kancil. Kami tunggu di sini, kata si buaya. Lanjut, dengan cepatnya ia berlari. Si kancil ini meninggalkan buaya dan teman-teman buaya itu. Nah, akhirnya si kancil ini pun bebas dong dari kejaran buaya. Buaya yang tadi ingin menyantapnya gak jadi. Nah, begitulah certiknya seorang kancil. Sehingga pembelajaran yang dapat kita ambil dan kita petik dari kisah kancil dan buaya ini yaitu kekuatan badan akan kalah dengan kecerdasan otak. Namun hal ini harus dimanfaatkan untuk hal yang baik. Jadi cerdiknya si kancil ini boleh anak-anak tiru ya, agar di suatu saat kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai halangan, kita mampu seperti kancil ini. Dalam cerita kancil ini, dia mampu menyelamatkan dirinya dari mangsa buaya, sekaligus mampu mengubah ancaman dan halangan
menjadi peluang dan sarana mencapai maksud dan tujuannya. Oleh karena itu, penting sekali memiliki kecerdasan berpikir agar sukses dalam hidup. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Apabila terdapat kelebihan, itu adalah milik Allah dan kekurangan hanya milik saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.